Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was shalah. Innallaha ma'as sabirin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Allah semesta alam. Kepadanya lah kita menyerahkan semua harapan dan penghambaan. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda alam, habibana wa nabiyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga serta sahabat dan kepada kita selaku umatnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak, Ibu, saudara-saudara kaum muslimin muslimat rahimakumullah yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Bagian ke-8 ini yaitu Darul Arqam. Di antara kebijakan yang Rasulullah SAW ambil untuk menghadapi berbagai penindasan tersebut adalah mencegah para sahabat untuk mengumumkan keislamannya, baik dalam bentuk ucapan maupun perbuatan. Mereka pun diperintahkan untuk tidak berkumpul kecuali secara rahasia, karena jika hal tersebut diketahui oleh orang-orang musyrik, maka upaya beliau dalam membina dan mengajarkan Al-Quran dan As-Sunnah kepada para sahabat akan terhalangi. Bahkan dapat mengakibatkan benturan fisik antara kedua belah pihak. Hal ini sangat membahayakan karena kekuatan kaum muslimin saat itu masih lemah. Adapun Rasulullah SAW sendiri terus melakukan dakwah dan ibadah secara terang-terangan di tengah orang-orang musyrik. Akan tetapi dengan para sahabatnya, beliau berkumpul secara rahasia di rumah Arqam bin Abi Arqam Al-Makhzumi di Bukit Sofa yang selama ini tidak diperhatikan orang-orang musyrik. Tekanan yang dilakukan orang-orang kafir terhadap kaum muslimin pada pertengahan dan akhir tahun keempat kenabian masih bersifat ringan. Namun memasuki pertengahan tahun kelima, perlakuan mereka semakin keras. Hal ini mendorong kaum muslimin untuk mencari tempat lain yang aman untuk menjaga agama mereka. Maka pada bulan Rajab tahun kelima kenabian, hijrahlah rombongan pertama dari kalangan para sahabat ke negeri Habasyah atau Ethiopia. Mereka berjumlah 12 orang laki-laki dan 4 orang wanita, dipimpin oleh Utsman bin Affan yang didampingi istrinya Ruqayyah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hijrah yang mereka lakukan berlangsung dengan selamat, meskipun orang-orang kafir sempat mengejar mereka hingga ke tepi pantai, namun mereka sudah lebih dahulu berlayar ke negeri Habasyah. Di negeri tersebut mereka hidup dengan aman dan mendapat perlindungan dari penguasa Habasyah. Pada bulan Syawal di tahun yang sama, mereka mendapat berita bahwa kaum Quraisy telah masuk Islam. Akhirnya mereka segera pulang ke kampung halamannya. Namun ketika beberapa saat menjelang tiba di Mekah, mereka baru tahu bahwa berita tersebut keliru. Akhirnya sebagian mereka kembali ke Habasyah dan sebagian lagi mencari perlindungan dari penduduk Mekah. Setelah itu
Kekejaman kafir Quraisy terhadap kaum muslimin semakin menjadi-jadi. Rasulullah SAW kembali mengizinkan para sahabat hijrah ke Habasah untuk kedua kalinya. Maka berangkatlah rombongan kedua yang berjumlah 83 orang laki-laki dan 19 perempuan menuju Habasah. Orang-orang kafir Quraisy sangat gusar ketika mengetahui bahwa kaum muslimin mendapatkan perlindungan yang aman di negeri Habasah. Mereka mengutus 2 orang yang cerdas dan gigih, Amr bin Ash dan Abdullah bin Rubaiyah, sebelum mereka masuk Islam. Dengan membawa aneka hadiah berharga, mereka berupaya membujuk Raja Najasyi untuk memulangkan kaum muslimin ke suku Quraisy. Namun berkat kebijakan Raja Najasyi dan kepiawaian para sahabat yang diwakili oleh Ja'far bin Abu Thalib sebagai juru bicara mereka dalam menerangkan hakikat Islam, akhirnya upaya orang-orang musyrik tersebut gagal total. Berbagai cara telah diupayakan oleh kafir Quraisy untuk menghentikan dakwah Rasulullah SAW, namun tidak ada yang berhasil. Berikutnya mereka menggunakan cara lewat pamannya lagi, Abu Thalib, berupa ancaman untuk memerangi Rasulullah SAW. Karena ancaman tersebut dianggap serius, Abu Thalib segera mengutarakannya kepada Rasulullah SAW. Melihat gejala pamannya mulai lemah dan tak kuat menanggung beban, maka dengan tegas Rasulullah SAW mengatakan, "Ya ammi, wallahi law wada'u syamsa fi yamini wal qamaru fi yasari ala an anzuka hadzal amr hatta yudhhirahu Allahu au ahlaku fi ma taraktuhu." Wahai pamanku, demi Allah, seandainya mereka letakkan matahari di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku untuk aku meninggalkan perkara dakwah ini sampai Allah memenangkannya atau aku hancur bersamanya, niscaya aku tidak akan meninggalkannya. Mendengar jawaban tegas seperti itu, Abu Thalib kembali bersemangat melindungi keponakannya. Dia pun berkata, "Pergilah, wahai keponakanku, dan sampaikanlah apa yang kamu sukai. Demi Allah, aku tidak akan menyerahkanmu kepada siapapun selama-lamanya." Di lain waktu mereka kembali mendatangi Abu Thalib untuk menawarkan cara lain. Mereka datang dengan membawa seorang pemuda yang gagah dan tampan untuk diserahkan kepada Abu Thalib. Dan sebagai gantinya dia harus menyerahkan Rasulullah SAW kepada mereka untuk mereka bunuh. Tentu saja tawaran yang aneh tersebut ditolak mentah-mentah oleh Abu Thalib. Bapak, Ibu, saudara-saudari kaum muslimin muslimat rahimakumullah yang diberkahi Allah SWT. Demikianlah cerita bagian ke-8, yaitu Darul Arqam. Selanjutnya di bagian ke-9, yaitu ide membunuh Rasulullah SAW, akan disampaikan selanjutnya. Semoga apa yang dibacakan cerita kehidupan dan perjuangan Rasulullah SAW ini menjadi tambah keimanan kita kepada Rasulullah SAW dan semakin mencintainya, agar kita mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah SAW. Dan tidak lupa berbanyak membaca sholawat kepada baginda Rasulullah SAW dengan harapan syafaat Rasulullah SAW. Bapak Ibu yang diberkahi Allah SWT, demikian yang saya dapat sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.